What's going on people? Welcome back to channel Rebiorin. Pada kesempatan kali ini aku akan ngejelasin ke kalian tentang cara penggunaan partikel wa atau biasanya ditulis dalam hiragana ha ya. Oke, langsung aja kita mulai tanpa basa-basi lagi. Pertama, tentang cara bacanya. Seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa partikel ini kalau ditulis dalam tulisan, dia itu tulisannya menggunakan hiragana ha gitu. Namun untuk pembacaannya sendiri adalah wa, kayak hiragana wa ya. Jadi teman-teman harus paham bahwa cara menulisnya adalah dengan hiragana ha, tapi cara membacanya adalah dengan hiragana wa. Oke, itu untuk cara penulisannya. Nah, sekarang penggunaannya bagaimana? Nah, penggunaannya sendiri, partikel wa ini biasanya digunakan untuk menekankan kepada topik pembicaraan. Nah, ini yang penting ya, bahwa partikel wa ini digunakan untuk topik pembicaraan. Aku akan kasih beberapa contoh ya. Misalnya kayak watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Jadi watashi yang dimana ini aku adalah sebagai topiknya. Jadi gakusei desu, jadi sebagai penjelasan dari watashinya itu apa? Topiknya itu aku topiknya ya. Watashi wa aku adalah seorang murid gitu misalnya. Atau apalagi ya contohnya ya, Nihongo wa omoshiroi desu. Jadi Nihongo wa omoshiroi desu. Jadi Nihongo di sini adalah sebagai topiknya, omoshiroi desu atau menarik ya. Jadi dia adalah untuk menjelaskan bahwa bahasa Jepang adalah bahasa yang menarik gitu. Misalnya itu yang sering digunakan, atau misalnya dapat digunakan juga sebagai kontras gitu. Misalnya watashi wa kohi ga suki desu ga osake wa suki de wa arimasen gitu. Jadi aku suka kopi tapi aku nggak suka sake itu bir, bukan bir, lebih ke alkohol gitu. Jadi penggunaan utamanya adalah sebagai penentuan topiknya ya, tapi bisa digunakan dalam konteks lain, misalnya dalam kontras. Cuman itu sedikit lebih advance ya. Jadi kita bakal bahas lebih lanjut tentang bagaimana penggunaannya dalam menekankan kepada topik. Jadi yang sering orang salah dalam penggunaan wa ini, atau sering orang bingung ya, adalah perbedaannya dengan ga gitu. Jadi partikel ga itu adalah partikel yang digunakan untuk menekankan kepada subjeknya. Dan ini kadang-kadang orang bingung ya penggunaannya dengan wa, dan jujur aku sendiri juga kadang-kadang suka bingung. Cuma gini, kalau gampangnya itu partikel wa itu menekankan kepada kata setelahnya atau kalimat setelahnya. Sedangkan partikel ga itu biasanya menekankan kepada kata atau kalimat sebelumnya. Gimana contohnya? Oke, misalnya kita punya contoh kalimat watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Jadi itu saya sebagai topik, namun yang lebih ditekankan adalah saya sebagai murid gitu. Jadi sayanya ini sebagai topik, oke? Cuma partikel wa ini menjelaskan bahwa saya itu topik. Cuma yang lebih ditekankan adalah selanjutnya, yaitu saya itu adalah seorang murid. Oke? Jadi muridnya itu yang ditekankan, saya sebagai topik. Nah, partikel ga itu bedanya, misalnya watashi ga gakusei desu. Itu artinya adalah yang ditekankan adalah sayalah. Jadi kayak watashi ga gakusei desu, sayalah muridnya itu. Jadi kayak
watashi ga gakusei desu. Sayalah muridnya itu. Apakah kelihatan bedanya? Jadi kalau watashi wa gakusei desu itu menekankan kepada saya adalah murid. Oke. Kalau watashi ga gakusei desu itu menekankan bahwa sayalah muridnya. Jadi lebih menekankan ke subjeknya, kepada orangnya. Berarti sayalah muridnya. Kalau digunakan secara bersamaan mungkin lebih jelas ya. Jadi kayak watashi wa meron ga suki desu misalnya. Jadi kayak watashi wa, oh ini topiknya tentang saya. Meron ga suka melon. Jadi kayak melonnya itu paling diketengakan. Saya suka melon gitu. Jadi watashi wa meron ga suki desu. Jadi watashi wa itu berarti yang dijelaskan, yang ditekankan adalah kalimat setelah wa-nya. Meron ga suki gitu. Ga itu menekankan kepada apa yang apa ya? Apa yang ingin saya tekankan. Lebih menekankan ke oh saya suka ini gitu. Saya suka melon. Oke. Selanjutnya mungkin akan saya jelaskan ya apa penggunaan menarik partikel wa pada misalnya judul anime atau lagu. Pertama yang mudah dulu ya, yang mudah dulu yaitu saya keinget lagunya Nanabun no Nijuni, judulnya adalah Kimi wa Moon gitu, Kimi wa Moon. Nah, Kimi wa Moon ini artinya adalah kamu adalah bulan. Nah, ini menurutku salah satu cara cukup bagus juga untuk belajar partikel wa. Biasanya wa itu kayak kalau dalam bahasa Indonesianya ya adalah artinya itu adalah artinya adalah artinya adalah wa itu berarti adalah. Itu menurutku substitusi yang lumayan bagus gitu, walaupun nggak bisa digunakan dalam semua konteks ya, cuma untuk sebagian konteks atau teman-teman yang terutama baru belajar ya itu merupakan substitusi yang bagus. Jadi kimi wa moon, anata wa sensei, kamu adalah guru gitu. Yaitu adalah substitusi yang cukup bagus ya. Cuma untuk arti yang lebih benarnya wa itu adalah penanda topik. Lalu yang paling menarik bagiku adalah shigatsu wa kimi no uso gitu. Jadi mungkin teman-teman juga pernah nonton anime Shigatsu wa Kimi no Uso ya, dan teman-teman juga mungkin udah lihat translate-nya yang artinya adalah kayak kebohonganmu di bulan April, your lie in April kan. Itu sebenarnya secara grammar itu salah ya artinya, karena kalau secara grammar Shigatsu wa Kimi no Uso artinya adalah Shigatsu itu bulan April ya, Shigatsu wa jadi kayak menekankan bahwa bulan April adalah topik, Kimi no Uso kebohonganmu gitu. Jadi kalau arti yang lebih tepat mungkin adalah bulan April adalah bulan di mana kamu mengatakan kebohongan gitu. Jadi shigatsu wa Kimi no Uso, jadi bulan April wa Kimi no Uso kebohonganmu. Berarti bulan April adalah kebohonganmu. Itu mungkin lebih tepat, cuma karena ya itu merupakan sastra ya, jadi mungkin interpretasi yang tepat adalah bulan April adalah bulan dimana kamu mengatakan sebuah kebohongan. Oke, jadi ya partikel wa ini sangat menarik ya, karena dia itu penting banget dalam bahasa Jepang. Penggunaannya lumayan ribet walaupun kelihatan gampang. Dan yang terakhir ya, biasanya kalau misalnya wa itu nggak disebutkan, itu biasanya watashi itu. Misalnya ada kalimat seperti meron ga suki, meron ga suki. Nah itu kan kayak wa-nya kan nggak ada kan. Nah biasanya kalau nggak ada itu kan kalau nggak ada biasanya itu wa-nya adalah watashi. Jadi kayak meron ga suki. Cuma sebenarnya ada sebelumnya itu secara eksplisit ya, ada watashi wa meron ga suki. Cuma karena ribet harus bilang watashi wa mulu gitu. Jadi meron ga suki, anime ga suki gitu. Jadi
biasanya kalau orang Jepang gitu, watashi wa-nya itu nggak usah dibilangin gitu. Kecuali kalau memang menentukan, kalau kecuali memang misalnya orang lain gitu, misalnya sacho wa manga ga suki gitu misalnya. Oke. Jadi teman-teman harus ingat ya, kalau misalnya teman-teman bilang saya suka melon, saya suka manga, saya suka anime gitu. Jadi nggak usah disebutin watashi wa-nya karena ya agak nggak natural gitu bagi orang sana. Oke, mungkin itu aja ya untuk pelajaran wa kali ini. Kalau teman-teman ada yang bingung bisa coba komen di bawah, akan saya jelaskan di video selanjutnya. Atau teman-teman ada partikel lain yang teman-teman bingung juga, bisa teman-teman komen di bawah. Oke, thank you.